Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Perkenalkan, jumpa lagi dengan saya Refda Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dengan fasilitator Ibu Dr. Mulidah Hadrina Haryanti dan pengajar praktik Ibu Fitriyanti Anas dalam modul 1.2.A.3 mulai dari diri dan peran guru penggerak. Berikut adalah diagram trapesium usia saya tentang nilai-nilai dari diri saya selama ini yang melekat pada pribadi saya. Mulai dari usia 0 sampai dengan usia 12 tahun, di mana usia pada 12 tahun ini saya adalah berada di kelas 6 SD. Saat saya berumur 12 tahun ini, saya mengalami hal yang sangat sulit untuk dilupakan atau disebut dengan hal yang negatif. Sedangkan hal positif yang saya alami adalah ketika saya berumur 18 tahun, itu ketika saya berada di kelas 3 SMA. Usia aktif kerja. Saya bekerja dari umur 22 tahun sampai sekarang. Dari umur 22 tahun saya mulai bekerja di SD swasta, itu tepatnya di Sabisma Simpang Tinju, dan sampai sekarang umur saya sudah sampai dengan 42 tahun. Berarti saya ngajar udah selama 20 tahun. Ini merupakan garis usia pensiun saya, yaitu dimana agak lama lagi saya akan masuk pensiun, yaitu sekitar 18 tahun lagi. Dan pada masa usia pensiun ini ada hal-hal positif yang saya alami dari umur saya tadi. Masa kerja saya 22 tahun dikurang 12 tahun, itu 10 tahun, itu adalah hal negatifnya. Sedangkan masa positif yang saya rasakan dari usia masa kerja saya 22 tahun dikurang dengan 18 tahun, 4 tahun itu masa Nah, di sini saya dapat mengidentifikasi nilai-nilai diri yang selama ini yang melekat pada diri saya pribadi, yang dimana saya sebagai calon guru penggerak dapat menjelaskan peran dari diri saya sebagai guru penggerak. Kemudian saya juga dapat menjelaskan kepada lingkungan di sekolah maupun lingkungan di sekitar sekolah bagaimana seharusnya saya berbuat dan bertingkah laku serta bertindak. Peristiwa yang dialami berkesan positif itu terjadi pada saat saya berumur 18 tahun, tepatnya saya kelas 3 SMA. Pada saat itu saya memiliki wali kelas dan guru-guru bidang studi yang selalu sangat memotivasi saya dan selalu mendukung saya untuk bisa melakukan hal yang terbaik dalam hal belajar maupun dalam semangat hidup. Semangat dan dari ibu-ibu, bapak, ibu guru itu membuat saya bangkit dan berani tampil dalam kegiatan sekolah. Saya sangat percaya diri, saya ikut kegiatan di sekolah, saya rajin ikut kegiatan OSIS, saya adalah salah satu anggota OSIS, saya ikut kegiatan Pramuka, saya ikut kegiatan drum band yang ada di sekolah saya MAN 2 Kota Padang, itu tepatnya di Gunung Pangidun. Dan saya waktu itu juga dilantik sebagai sekretaris sekolah dan panitia acara kegiatan di sekolah. Dan alhamdulillah itu semua membuat saya berani dan percaya diri tampil untuk melakukan sesuatu hal yang baik dalam hidup saya. Dan saya lebih suka mencontoh perbuatan guru-guru saya tersebut dalam hal mengajar, dalam hal memberikan suatu contoh kepada teman-teman maupun kepada lingkungan sekitar tempat tinggal kos saya. Peristiwa yang saya alami yang berkesan negatif yaitu pada saat saya berusia 12 tahun, tepatnya saya adalah kelas 6 SD, di mana ketika pada mata pelajaran IPS guru bertanya tentang pekerjaan-pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar, di rumah tangga atau di masyarakat. Dan teman-teman ada yang menjawab petani, pedagang, sopir, dan saya sendiri berani menjawab saya pedagang Bu. Dengan semangatnya saya mengatakan seperti itu. Akhirnya teman-teman pada tertawa dan mencemoohkan saya. Pedagang asongan, kamu asongan ya, katanya. Saya hanya diam ketika mendengar teman-teman mencemoohkan saya. Padahal saya merasa yang saya lakukan, saya percaya diri adalah suatu hal yang baik atau yang positif.
Tapi saya bingung, saya kecewa, saya kesal. Kenapa guru saya, wali kelas saya waktu itu hanya diam saja dan ikut tersenyum melihat teman-teman kelas 6 saya mentertawakan saya, mencemoohkan saya pedagang asongan. Padahal rasanya yang saya lakukan itu adalah baik, dan saya merasa waktu itu guru saya, wali kelas saya itu pilih kasih antara si kaya dan si miskin, kemudian tidak mau memberi langsung tindakan kepada siswa-siswa yang salah untuk menasihati jangan saling mencemoohkan dengan mengejek atau membuat teman lain tersinggung. Ini adalah betul-betul hal yang tidak bisa saya lupakan, karena pada saat itu saya benar-benar merasakan bedanya kasih sayang guru kepada yang miskin dan si kaya, dan entah apa sebabnya guru itu berbuat seperti itu, saya juga tidak tahu. Usia aktif. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat dirasakan dan mungkin masih dapat mempengaruhi diri saya di masa yang sekarang ini? Sekolah merupakan aktivitas di masa kecil sehingga masa-masa sekolah dapat menyimpan kenangan yang sangat melekat pada diri kita, dan itu pun sulit untuk dilupakan. Masa sekolah itu merupakan perjalanan hidup dan dapat memberikan emosi positif ketika kita beranjak ke usia yang lebih tua. Emosi positif ini dapat menumbuhkan kembali rasa semangat dan bahagia, dan kenangan masa sekolah atau masa kecil bisa membentuk nilai dan prinsip hidup, di mana kejadian di masa sekolah atau di masa anak-anak, baik yang perasaannya positif maupun perasaannya negatif, itu sulit untuk dilupakan. Disinilah akan memulai terbentuknya prinsip hidup dan akan selalu kita ingat. Kejadian-kejadian di mana anak-anak atau di sekolah akan berpengaruh terhadap kehidupan di mana atau di masa yang akan datang. Menurut saya, apa saja peran dari seorang guru jika dikaitkan dengan trapesium usia? Peran guru untuk anak didiknya sangatlah penting, karena guru itu digugu dan ditiru. Digugu mengandung arti bahwa seorang guru itu harus bisa mempertanggungjawabkan setiap perkataan ataupun ucapannya. Sedangkan ditiru itu mengandung arti bahwa seorang guru itu tingkah lakunya dicontoh oleh siswanya. Apa yang dilakukan guru itu akan dilihat, dicontoh, maka akan dilakukan oleh siswanya seperti apa yang dilakukan oleh gurunya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Selain itu, guru juga harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru itu adalah cermin berjalan. Dari gurulah kita dapat belajar, dan kita dapat berpikir dari guru. Kita juga tahu bagaimana cara hidup di masa yang akan datang, itu kita pelajari dari guru. Jadi guru adalah tombak generasi bangsa. Kenapa? Karena guru adalah tombak generasi bangsa, jadi guru yang pertama yang akan mengukir masa depan generasi bangsa. Mau dibawa kemana arah pendidikan bangsa Indonesia ini, gurulah yang akan mengapakan dengan jalurnya seperti yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kita, itu adalah merdeka belajar. Semoga kita sebagai guru bisa menjadi panutan, menjadi cerminan bagi anak didik kita untuk ke arah yang lebih baik. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.